Sudah Pak, sudah bisa Pak. Oh ya, bisa ya. Baik, kalau gitu saya langsung saja memberikan waktu kepada saudara untuk menyampaikan sebentar, waktunya kok jalan ya. Jadi 15 menit dari sekarang untuk Ahmad Titis Bagus Nalendra untuk bisa mempresentasikan laporan akhirnya. Olehnya itu kepada saudara saya persilahkan. Silakan. Baik, baik Bapak, izin saya screen Pak. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, udah lihat. Silakan ya. Oke, selamat siang Pak Fahmi. Pada presentasi kali ini, Ya. saya akan memaparkan hasil kegiatan MBKM yang saya jalani di Balai Diklat Industri Surabaya, Pak. Untuk profil Balai Diklat Industri Surabaya sendiri, Balai Diklat Industri Surabaya atau BDI Surabaya adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Perindustrian RI yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan industri. Balai Diklat Industri Surabaya memiliki tugas pokok utama yang terbagi menjadi dua, yaitu menghasilkan tenaga kerja industri dan wirausaha industri. Selama magang, kami terlibat dalam pengembangan wirausaha industri yang terdapat pada program inkubator bisnis yang di sana diberi nama Indus, sebagaimana supporting staff dengan tugas menyusun modul, konten edukasi kewirausahaan, dan asisten kegiatan inkubasi bisnis untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. Nah, untuk relevansi CPMK Monitoring Bisnis Digital, mata kuliah Monitoring Bisnis Digital dikorelasikan melalui aktivitas pemantauan kinerja konten edukasi dari 8 modul startup yang dipublikasi melalui Instagram dan didistribusikan secara berbayar di traktir, Pak. Dengan harga Rp10.000 sudah bisa akses semuanya. Aktivitas ini berfokus pada evaluasi efektivitas penyampaian materi kewirausahaan serta minat audiens terhadap modul digital berbayar. Data performa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan konten, dan strategi distribusi materi pembelajaran. Nah, poin keterkaitan kegiatan antara lain ada analisis performa feed dan reels modul startup di Instagram, lalu ada pemantauan data views, like, komentar, reach, dan engagement, lalu ada evaluasi konversi dari konten Instagram ke pembelian modul di traktir. Selanjutnya ada analisis dan implementasi bisnis. Nah, untuk korelasi mata kuliah ini diwujudkan melalui proses perancangan, penyusunan, dan penerapan 8 modul startup sebagai produk pembelajaran digital berbayar. Setiap modul disusun berdasarkan kebutuhan startup tahap awal dan dirancang agar memiliki nilai praktis serta nilai jual. Proses analisis menghasilkan struktur materi yang sistematis, kemudian diimplementasikan dalam bentuk modul digital yang dipublikasikan di Traktir dan didukung konten reels dan feeds di Instagram sebagai sarana promosi. Poin keterkaitannya antara lain ada analisis kebutuhan materi pembelajaran startup, penyusunan 8 modul startup dengan alur pembelajaran yang terstruktur, penentuan format modul agar mudah dipahami dan layak dipasarkan, dan implementasi modul sebagai produk digital berbayar melalui Traktir. Selanjutnya ada simulasi bisnis digital. Mata kuliah simulasi bisnis digital ini dikorelasikan melalui penyusunan modul startup yang secara keseluruhan mensimulasikan proses membangun dan mengelola startup. 8 modul disusun untuk menggambarkan tahapan bisnis secara bertahap sehingga audiens dapat memahami alur pengambilan keputusan dalam startup. Konten Instagram berfungsi sebagai media simulasi ringan dan promosi. Sedangkan modul berbayar di Traktir menjadi media utama pembelajaran yang lebih mendalam. Untuk poin-poinnya sendiri ada penyusunan alur modul yang merepresentasikan tahapan bisnis startup. Yang kedua ada integrasi simulasi proses bisnis ke dalam materi modul. Yang ketiga ada pemanfaatan Instagram sebagai media pengantar simulasi pembelajaran serta promosi. Nah, bisnis cloud design memiliki korelasi diterapkan melalui
pengelolaan modul startup dan aset konten digital berbasis cloud sebelum didistribusikan melalui Traktir. Seluruh modul, worksheet, dan aset konten seluruhnya disusun dan disimpan menggunakan platform cloud untuk memastikan keteraturan data, kemudahan akses, dan efisiensi proses pembaruan materi. Pendekatan ini mendukung keberlanjutan pengelolaan produk pembelajaran digital. Untuk poin-poinnya ada penyimpanan modul dan worksheet pada sistem cloud, pengelolaan aset konten secara terstruktur, pengarsipan modul dalam sebelum dan sesudah dipublikasikan, serta untuk kemudahan revisi dan pembaruan modul berbayar. Untuk relevansi kepemimpinan strategis dikorelasikan melalui peran aktif dalam mengelola seluruh proses pengembangan, penetapan harga, dan distribusi 8 modul startup di Traktir. Aktivitas ini menuntut pengambilan keputusan strategis terkait arah konten, kualitas materi, serta strategi promosi melalui Instagram. Poin-poinnya ada perencanaan dan pengendalian pengembangan modul startup. Yang kedua ada pengambilan keputusan penerapan harga modul digital, pengelolaan promosi modul melalui konten Instagram, serta yang terakhir ada penjagaan kualitas dan konsistensi materi berbayar. Lalu untuk di bab selanjutnya ada hambatan dan dukungan untuk monitoring bisnis digital. Hambatannya yaitu data engagement Instagram tidak selalu stabil karena algoritma platform. Yang kedua ada waktu publikasi konten yang tidak selalu konsisten dengan jam aktif audiens. Yang ketiga ada keterbatasan data historis untuk perbandingan performa konten awal. Dan untuk dukungannya sendiri ada tersedianya kok fitur Instagram Insight dan dashboard analitik. Yang kedua ada konsistensi tema konten dari 8 modul startup, dukungan mentor dalam evaluasi performa konten digital. Untuk mata kuliah analisis dan implementasi bisnis, hambatannya perbedaan tingkat pemahaman bisnis pada studi kasus startup. Yang kedua ada proses analisis membutuhkan waktu yang banyak karena banyaknya variabel bisnis. Yang ketiga ada penyesuaian materi agar tetap relevan dengan startup tahap awal. Untuk dukungan sendiri, studi kasus nyata dari startup body part custom itu dibuat untuk khusus bab 3 di dalam setiap modulnya. Lalu ada akses modul, referensi, dan arahan mentor inkubator. Dan yang terakhir ada diskusi rutin untuk validasi hasil analisis bisnis. Lalu selanjutnya ada simulasi bisnis digital. Hambatannya penyederhanaan simulasi bisnis agar tetap bernilai edukatif, penyampaian proses bisnis kompleks dalam format modul digital, keseimbangan antara konten gratis Instagram dan modul berbayar. Dan untuk dukungannya adalah modul disusun berbasis alur bisnis startup yang jelas. Yang kedua adalah studi kasus nyata meningkatkan pemahaman audiens. Yang ketiga ada konten Instagram sebagai pengantar sebelum pembelian modul. Lalu untuk bisnis cloud design, hambatannya pengelolaan file modul dan aset konten dalam beberapa platform. Yang kedua ada konsistensi update modul setelah dipublikasikan di Traktir. Yang ketiga ada penataan struktur folder agar mudah diakses pembeli. Untuk dukungannya adalah Traktir sebagai platform distribusi modul digital. Yang kedua ada penyimpanan cloud untuk modul, worksheet, dan aset konten. Yang ketiga ada kemudahan akses modul bagi pengguna setelah pembelian. Lalu ada yang terakhir ada kepemimpinan strategik. Hambatannya pengambilan keputusan terkait harga dan positioning modul. Yang kedua ada tanggung jawab menjaga kualitas materi berbayar. Yang ketiga pengelolaan ekspektasi audiens terhadap modul digital. Untuk dukungannya sendiri model monetisasinya sederhana melalui Traktir. Yang kedua ada dukungan mentor dan penentuan arah konten serta materi dalam modul. Yang ketiga ada keterlibatan langsung dalam seluruh proses pengembangan dan distribusi modul. Nah, untuk bab selanjutnya ada tujuan dan kesimpulan kegiatan NDKM. Untuk akademik sendiri, memberikan pengalaman belajar konstekstual melalui integrasi teori kewirausahaan dan bisnis digital dengan praktik nyata.
serta menghasilkan capaian pembelajaran yang dapat dikonversikan ke mata kuliah MPKM program studi S1 Bisnis Digital. Untuk nilai praktisnya sendiri mendukung Indus BDI Surabaya dalam pengembangan modul startup, konten edukasi digital, dan relevan bagi startup pemula, sekaligus meningkatkan awareness dan branding mitra. Untuk proyek ini berhasil menghasilkan modul pelatihan terstruktur dan konten digital edukatif yang mendukung branding inkubasi bisnis BDI Surabaya. Diharapkan kedepannya modul dan konten yang telah dikembangkan dapat terus digunakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan, memperluas jangkauan audiens, serta mendorong minat dan partisipasi masyarakat, khususnya calon tenan dalam program inkubasi bisnis BDI Surabaya. Ini untuk dokumentasi magang, kegiatan magang untuk pengembangan modul, ada inkubasi UMKM dari Gresik, selanjutnya ada pameran tenan yang diselenggarakan oleh UNESA, terus ada di Universitas Ciputra, dan yang paling lama yaitu ada di ITS Bapak 3 hari di Grand City. Lalu ada kegiatan workshop. Sekian, terima kasih Bapak untuk presentasinya. Oke, bagus